memperkenalkan beberapa narasumber kita yang saya Nesti Julian Zendata sebagai moderator. Saya Julian Zendata sebagai narasumber utama. Saya Felinasi sebagai narasumber Nah, teman-teman pasti penasaran kan sama video podcast kami? Nah, yuk simak baik-baik video kami selanjutnya. Dadah! Baik teman-teman, langsung saja kita akan sharing-sharing kepada narasumber kita. Baik Kak, yang jadi pertanyaan saya di sini, apa sih yang paling penting yang perlu kita ketahui dalam manajemen kebiasaan tersebut? Nah, menurut saya yang paling penting dalam kebiasaan manajemen itu visi dan misi, di mana visi dan misi ini harus jelas dan akurat sesuai perusahaan, di mana visinya adalah suatu gambaran tentang masa depan suatu perusahaan yang ingin dicapai, dan misi itu juga sebagai tujuan untuk mencapai pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua juga ada perencanaan bisnis, di mana perencanaan bisnis ini juga merancangkan suatu strategi, rencana, tujuan, dan langkah-langkah dalam mencapai sebuah perusahaan tersebut. Jadi suatu perencanaan strategi ya. Dan yang ketiga ini juga manajemen keuangan. Ini juga sangat penting dalam perusahaan sih, karena manajemen keuangan ini adalah yang mengelola suatu keuangan dalam suatu perusahaan. Ini sangat penting dalam perusahaan. Jadi yang pertama tadi itu visi ya, terus perencanaan strategi ini adalah mengelola keuangan ya, gitu ya Kak. Terus dan yang ini juga ada manajemen pemasaran. Nah, di mana manajemen pemasaran ini juga yang aktif dan menciptakan permintaan bagi produk layanan yang memasarkan suatu produk dalam perusahaan tersebut. Dan yang kelima itu inovasi dan pengembangan produk, di mana juga inovasi dan pengembangan produk ini juga sangat penting dalam perusahaan, di mana ini sangat perlu untuk agar produk itu bisa dipromosikan. Dan yang ketujuh itu etika dan tanggung jawab. Itu penting juga dong. Bagaimana ketika di dalam itu tadi kita harus memiliki terhadap pemimpin sama karyawan yang baru ya kita berjalan ke perusahaan. Lalu gini nih, kalau misalnya kita pasar seperti ini ya, kita itu juga punya niat untuk buat suatu bisnis ya kan, tapi juga pasti mau kan ya kalau yang bisa nah, kira-kira bagaimana sih cara memulai bisnis yang sukses itu? Buat kita cara memulai bisnis supaya sukses atau berjalan dengan baik itu sebenarnya simpel-simpel aja sih. Yang pertama itu kita membangun reputasi kita cari relasi-relasi yang mungkin bisa membantu kita. Kemudian saat kita menjual suatu produk itu, kita membangun hubungan kita dengan konsumen kita supaya konsumen itu tetap loyal ke kita gitu ya, tetap menyukai produk kita dan nge-support kita dengan membeli produk kita terus. Kemudian kalau berbisnis itu kan kita belajar dari nol pasti ya, itu kalau kita berbisnis kami kan masih sukses juga. Kita belajar dulu sedikit-sedikit, itu pasti lama-lama jadi bisnis kita nantinya. Itu nanti lama-lama akan semakin sukses. Kemudian kalau dalam bisnis itu kita tidak boleh ya terburu-buru nyari skill gitu. Kita fokus ke dalam satu hal saja, kita sempurnakan. Jadi butuh proses juga ya. Iya, proses itu. Jadi yang bisnis itu tadi yang pertama yaitu membangun satu reputasi ya, dimulai dari nol dan fokus pada satu keahlian yang dimiliki. Lanjut nih, jadi dalam suatu perusahaan itu pasti akan ada kehilangan. Kira-kira narasumber kita yang kedua apa saja sih
Contohnya adalah saya keterbatasan modal, di mana kalau kita mau membuka usaha kan kita minta modal. Nah, modal itu akan digunakan untuk kayak membayar beban gaji karyawan ataupun kayak membayar beban operasionalnya. Nah, teman itu. Nah, kita juga kayak usaha apa yang mau kita buat, misalnya usaha dagang kah, ataupun usaha jasa. Nah, selain itu kita juga harus kayak mencari karyawannya, yang karyawan itu juga harus berkualifikasi yang cocok dengan usaha apa yang kita buat. Nah, selain itu kita juga bekerja kayak persaingan pasar. Karena kalau dalam persaingan pasar kan kita harus kita berinovasi supaya kita itu tidak kalah dengan usaha yang lainnya gitu. Jadi suatu usaha itu dari modal ya. Jadi sehingga itu yang menjadi beban dalam saya. Sama operasional. Sehingga ya ini pengalaman dalam saing gitu sama saya lain. Jadi misalnya juga nih dalam perusahaan itu terjadi risiko ya. Jadi bagaimana solusi supaya bisa teratasi risiko tersebut? Kalau menurut saya sih merencanakan suatu bisnis tentang jadi seperti mulai suatu usaha kita harus merencanakan strategi yang harus kita buat. Kita harus mengetahui secara detail bagaimana keuangan kita, bagaimana operasional kita untuk bisnis kita agar bisnis kita itu berkembang. Selain itu kita harus memperbarui strategi resiko atau manajemen resiko usaha. Tujuannya itu supaya untuk meminimalkan risiko usaha. Selain itu perlu menyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Jadi intinya merencanakan suatu bisnis yang matang ya, agar tidak terjadi hanya risiko yang besar. Terus yang kedua tadi memperbarui strategi. Baik, lalu siapa saja yang berperan dalam manajemen perusahaan ini? Kan pasti ada dua bagian nih dari yang tinggi dan yang apa aja. Banyak yang paling tertinggi dan yang paling rendah. Di mana yang paling tinggi itu pemilik usaha yang di mana pemilik usaha ini mempunyai beberapa perusahaan, baik itu secara individu maupun dalam kelompok. Mereka sama-sama membentuk tanggung jawab dengan mereka sama-sama menjalankan suatu visi dan misi dalam usaha tersebut. Nah, yang kedua ini juga direktur. Dimana direktur ini juga dia yang mengelola suatu perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Jadi dia tingkat kedua ini dalam suatu perusahaan. Dan juga itu ada manajer. Di mana juga manajer ini adalah kepercayaan oleh yang sih mereka dalam direktur sama manajer. Hanya saja direktur lebih tinggi daripada manajer. Manajer ini juga yang mengelola dan yang memantau suatu proses tersebut. Jadi yang memantau setiap karyawan, iya, setiap karyawan sih. Jadi ada lagi di bawahnya. Dan ini juga manajer ini ada kepercayaan, dan yang dapur itu ada karyawan. Nah, dimana karyawan ini juga mereka yang bekerja dalam mereka yang menjalankan seorang profesional yang ada dalam perusahaan tersebut. Saya yang menjalankan supaya apa tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Yang terakhir itu adalah pelanggan yang akan mengkonsumsi jadi yang paling penting itu pemiliknya dulu
ya. ini bapak nanti Ya. Lanjut, lalu terkadang nih kan dalam suatu perusahaan itu juga ada yang namanya kegagalan. Kenapa sih, apa alasannya sih sebenarnya kegagalan itu bisa terjadi? Kenapa gitu? Menurut Kak ini bagaimana? Kalau mengenai kegagalan dalam bisnis ya, itu sih sebenarnya bisa terjadi dalam beberapa hal, terduga dan tidak terduga juga sih. Kalau yang ini dalam secara internal, yaitu masalah yang ada di dalam perusahaan itu, salah satunya itu ketika manajerial dari sebuah perusahaan itu tidak kompeten atau tidak baik. Pemimpin itu terjadi kalau pemimpinnya kurang memahami bisnis yang dikelolanya sehingga cenderung membuat keputusan yang kurang baik bersama. Kemudian kalau seorang manajer tidak terlalu memperhatikan bisnis yang dia kelola tersebut, itu juga salah satunya bisa membuat sebuah bisnis itu berhenti yang bagus. Kemudian sistem kontrol yang lemah dan lokasi tidak tepat. Sistem kalau tidak dikelola dengan baik tidak akan berjalan. Jadi harus sering diawasi sistem ini. Kemudian dalam lokasi tidak tepat itu dalam sebuah bisnis itu lokasi itu penting. Kalau misal kita membuat di lokasi, kalau bisnis di sebuah lokasi yang agak jauh dari kota atau dari tempat ramai, itu pasti pelanggan kita sedikit dibandingkan kalau di tempat ramai. Itu sih dari internal ya. Kalau dari eksternal bisa baik menurut manajernya, kalau eksternal bagaimana kegagalan itu bisa terjadi? Ya, kan itu suatu hal yang pada di luar dari kita, di luar usahanya. Salah contohnya itu kayak bencana alam. Dimana jika terjadi bencana alam kan kita tuh jadi usahanya jadi gagal. Atau mungkin kayak pandemi. Contoh jelasnya, misalnya COVID-19 itu membuat banyak sekali usaha yang gagal. Nah gitu. Dan juga misalnya terjadi kebakaran di usaha kita, lalu tiba-tiba baru gagal. Nah itu salah satu eksternal yang berada di luar usaha kita. Jadi kesimpulannya ini kegagalan itu dapat terjadi ada dua input ya, internal dan eksternal. Di mana internal kegagalan ya, misalnya tadi manajerial yang tidak terbaik ya. Sedangkan kalau eksternalnya dari luar ya, kayak bencana alam. Jadi pekerjanya bisa gagal. Terima kasih. Jadi teman-teman, barangkali sudah video podcast kita pada saat ini. Jadi sebagai kesimpulan dari video podcast kita pada saat ini yaitu tentang kewirausahaan, dari mana kewirausahaan itu suatu keberhasilan wirausaha yang tidak hanya bergantung pada ide dan inovasi ya, tetapi juga pada kemampuan dalam berencana, dalam mengelola dan mengimplementasikan sejak strategi yang efektif dan juga menjalankan setiap kepentingan sehingga visi dan misi yang sudah dibuat. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video podcast kami. Kami berharap semoga teman-teman semua dapat menikmati konten yang kami sajikan pada malam hari ini, supaya juga menambah wawasan baru dari topik yang telah kami bahas pada malam hari ini. Kami tutup podcast kami. Terima kasih. Dari SOM Sobat Obrolan